Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhidh walada, walam yakul lahu syarikum fil mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk mengisi akhir-akhir dari kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sehat sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk menambah ilmu dan dia diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Idkanul Himam Rantau dengan mengkaji kitab Al-Hikam, dan insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membahas hikmah nomor 70, yaitu buah amal di dunia dan akhirat. Dan kalau keburu nanti sempat masih bisa diteruskan dengan hikmah ke-71. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan segala sesuatunya untuk bisa menerima ilmu dari Ustadz pada pagi hari ini. Kita siapkan pulpen, buku, catatan, dan seterusnya yang kita perlukan. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Al-Azwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh Bapak Ibu serta kajian online Husnul Khatimah Institute via Zoom meeting Senin subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita untuk bisa sama-sama kita hadir secara online dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selesainya kajian ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan masuk hikmah ke 70 dan 71 insyaallah. Yang 70 tentang buah amal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal
Man wajada al-hikmatus sabi'un, hikmah ke-70. Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ya. Siapa yang mendapati buah amalnya saat ini, kalau secara harfiah ajilan itu sekarang, ajilan itu nanti. Makanya kita itu disebutnya umur kita tuh ajal ya. Ajal itu artinya batas nanti. Nah, ajilan itu maksudnya sekarang di dunia, ajilan itu maksudnya nanti di akhirat gitu ya. Beda ain dan alif ya Ustaz. Betul, betul, hanya beda satu huruf. Nah, itulah pentingnya kita belajar tajwid ya. Dalam Quran belajar makhrijul huruf gitu ya dan seterusnya lah. Nah, tentang apa namanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebahasa Araban dalam hal ini tentunya untuk peningkatan bacaan Al-Quran kita gitu. Jadi satu ain, satu alif, ajilan dan ajilan. Siapa yang mendapati buah? Nah, di sini nanti eh, dibahas oleh Syekh Buti kenapa Syekh Ibn Taimiyah menggunakan samarah. Samarah ini adalah hasil ya atau buah. Dan tidak menggunakan kata ajrun. Ajrun itu kan balasan. Hmm. Ya. Nah, jadi nanti kita bahas kenapa Syekh Ibnu Athaillah menggunakan kata-kata samarah alih-alih menggunakan kata ajrun yang berarti balasan gitu. Nah, siapa yang mendapati hasil atau buah dari amalnya sekarang di dunia, maka itu salah satu dalil atau salah satu bukti bahwa Allah menerima amalnya ajilan nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita bisa melihat hasil atau buah dari amal kita saat ini di dunia, mudah-mudahan itu menjadi pertanda ya bahwa Allah menerima amal kita di akhirat kelak. Nah, buah dari amal itu bervariasi lah sesuai dengan jenis amalnya yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Buti mencontohkan misalnya buah dari ibadah yang kaitannya hablum minallah, sholat, zikir, ya, haji atau umroh, puasa. Maka salah satu buahnya adalah hadirnya hati dan memiliki rasa takut di dalam jiwa serta merasakan lezatnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah perlu digarisbawahi juga buah di sini atau hasil dari ibadah yang kita dapat di dunia tidak bukan dunia oriented ya, bukan oh saya berarti duit saya banyak Ustaz, bisnis saya mudah, apa namanya usaha saya maju, oh berarti ini tanda dari hasil sholat saya, hasil dari enggak, bukan dunia orientasinya. Ya di sini Syekh Buti mengatakan buah dari sholat, zikir itu apa? Hadirnya hati, memiliki rasa takut kepada Allah di dalam jiwanya, merasakan kelezatan beribadah saat berhadapan dengan Allah gitu ya. Dan buah atau hasil dari amal-amal yang sifatnya uh, komunitas, yang sifatnya sosialisasi gitu ya, ya buahnya adalah dia akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan tujuannya, mencapai tujuannya gitu ya. Misalnya dia melakukan apa namanya bakti sosial, melakukan apa namanya gotong royong untuk membantu orang lain gitu dan seterusnya. Nah, intinya samarah atau buah dari segala amal ini adalah dia mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya. Al-wusul ila nataijiha, mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, Syekh Buti mengutip dalam memberi contoh dua ayat. Satu An-Nahl
ayat 97, satu An-Nur ayat 55. Ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Kita buka. Surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, ini hasil di dunia. Siapa yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, mau laki ataupun perempuan, yang penting dia dalam keadaan beriman, gitu ya, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini di mana? Di dunia maksudnya. Karena untuk akhirat Allah sudah menjanjikan di akhir ayat itu. Ya, di akhir ayat Allah sudah menjanjikan di sini, walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan. Nah, ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kalau balasan ini berarti di akhirat nanti nih, ya, di akhirat kelak. Nah, tapi ayat itu berbicara tentang balasan dan tentang hasil atau buah amal di dunia, yaitu kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik yang dimaksud? Kata Syekh Buti, syu'urul insan birridha. Salah satu kehidupan baik parameternya adalah dia ridho terhadap Allah, Pak. Qanaah at-tamah. Dia memiliki sifat qanaah yang sempurna terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk dia, ya. Dan di posisi apa Allah menempatkan dia? Di posisi apa maksudnya? Saat ini dia menjadi orang yang bagaimana? Ya, sesuai dengan takdir Allah. Selama itu bukan dosa, apalagi itu bisa membawa manfaat, nah dia terima. Nah, itulah qanaah. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Yang paling pertama, yang paling penting adalah dia merasa ridho terhadap apa yang menjadi takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat An-Nur surat 24 ayat 55. Di situ Allah berbicara tentang istikhlaf. Surat An-Nur surat 24 ayat 55 ada kalimat la yastakhlifannahum fil ardi. Nah, ini ya. La yastakhlifannahum fil ardi. Ya, Allah akan mengganti. Nah, kita baca dulu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, gitu ya. Apa artinya? Allah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Apa maksudnya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh itu berkuasa di bumi? Apa maksudnya? Wal muradu bil istikhlafi fil ayah ats-tsaniyah tamkinul muslimina fil ard, ya, waraddu ghailatil udwani anhum, yaitu menempatkan kaum muslimin di bumi tanpa adanya ancaman atau gangguan dari pihak musuh. Ya, wa maddu rawakil amni, dan Allah memberikan rasa keamanan, ya, wa tumakninah, dan ketenangan di dalam hati mereka. Nah, gitu. Bukan yang dimaksud berkuasa terus kita menguasai dunia, gitu ya. Saat ini kan kaum muslimin kita sangat paham, gitu ya, bahwa kita masih di dalam apa namanya keterbelakangan lah dibanding negara-negara Eropa, negara-negara maju yang lain, gitu ya. Gitu. Jadi yang dimaksud Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang beriman dan amal soleh adalah Allah memberikan rasa aman, ya, Allah memberikan apa namanya
tidak adanya ancaman musuh. Allah memberikan ketenangan di dalam hidup dan hati mereka gitu ya. Sehingga mereka hidupnya enjoy, hidupnya tenang, tidak ada ancaman. Nah, karena memang salah satu nikmat terbesar itu nikmat rasa aman, Bapak Ibu ya. Di dalam hadis Tirmidzi nomor 2346 ya. 2346 hadis Tirmidzi, man asbaha minkum. Siapa orang di antara kalian yang pada pagi harinya aminan fi sarbihi, merasakan keamanan di tempat tinggalnya. Ini kan sedang terjadi bentrok ya di Matraman itu kan. Berita belakangan ini sampai tadi malam masih ramai itu di sekitar TKP. Ya. Jadi Allah mengatakan, Nabi mengatakan siapa yang pada pagi harinya merasakan keamanan di dalam lingkungan tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, ya sehat pada jasadnya, indahu qutu yaumihi, ya dia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Nah ini ya, ini yang harus kita sadari. Setiap kita bangun, kita dalam keadaan aman, jasad kita, fisik kita sehat, ya tadi seperti disampaikan Pak Mazwar, mudah-mudahan kita sehat sampai akhir hayat kita. Kemudian dapur ngebul istilahnya gitu ya. Kita punya makanan yang bisa dikonsumsi untuk di hari itu. Ya sudah itu maka kita dianggap sebagai orang yang beruntung mendapatkan kenikmatan dunia. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi surat An-Nur balik lagi surat 24 ayat 55, la yastakhlifannahum fil ard. Ya Allah berjanji akan memberikan kekuasaan kepada orang beriman dan beramal soleh di bumi. Itu maksudnya adalah memberikan rasa aman ya dari ancaman musuh, ketenangan di dalam hati orang-orang beragama Islam ya sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan baik gitu ya. Nah, ini juga yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ibrahim surat 14 ya ayat 13 dan 14. Qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Ya, dan orang-orang kafir yang berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Tapi ayat 14-nya Allah berjanji, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Nah, ini ya. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Jadi Allah tidak akan memberikan ya kaum muslimin diinjak-injak terus gitu ya. Suatu saat pasti Allah akan menempatkan kaum muslimin di negeri-negeri tersebut setelah mereka. Ya, jadi Allah memberikan ya saat ini kita alhamdulillah mendapatkan rasa aman, tenang di dalam menjalani aktivitas kita. Dan seterusnya mudah-mudahan Allah menjaga keamanan bangsa dan negara kita ini ya. Dan juga termasuk surat Al-Qasas surat 28 ayat 5. Nah, di sini Syekh Buti akan mulai membahas kenapa tadi Syekh Ibnu Athaillah pakainya kalimatnya buah atau samarat atau hasil. Ketimbang menggunakan bahasa al-ajr yang artinya balasan. Nah, kan tadi gitu ya hikmahnya ya. Man wajada thamarata amalihi. Siapa yang mendapatkan buah hasil dari amalnya sekarang di dunia, maka itu tanda atas keberadaan pengkabulan atau penerimaan dari Allah nanti di akhirat. Kenapa pakainya thamarah? Nah,
Syekh Buti menjelaskan dengan sebuah contoh, ya, sebuah contoh yang sangat baik gitu. Saya langsung ini kan sajalah, sketsakan. Misal ada seorang ayah, ya seorang ayah eh, menyuruh anaknya untuk belajar dengan baik, ya. Katakanlah dia sudah SMA atau sudah kuliah gitu ya. Kemudian sang ayah akan mengiming-imingi si anak dengan sebuah hadiah. Kalau anaknya berhasil lulus dengan baik gitu ya. Nah, kemudian si anak ini belajarlah dengan tekun, dengan giat gitu ya. Sehingga dia lulus, mendapatkan ijazah ya. Lulus dengan baik, dia mendapatkan ijazah. Nah, lulus ini Bapak Ibu atau ijazah yang dia dapat ini adalah buah hasil dari proses belajar yang si anak lakukan atas nasihat dari sang ayah. Nah, kemudian dari hasil ijazah dan kelulusan yang didapatkan oleh si anak dari belajar yang rajin itu, dia mendapatkan tambahan hadiah. Nah, hadiah ini namanya ajrun. Ya, balasan. Nah, kalau kelulusan ijazah itu sebuah keniscayaan. Sebuah hasil yang memang merupakan garis finish dari proses yang namanya belajar. Gitu. Itu sudah sebuah konsekuensi logis. Kira-kira begitu. Nah, ibadah yang kita lakukan di dunia itu juga sudah Allah desain, sudah Allah buat ada sebuah hasil yang akan didapat dari ibadah sholat misalnya tadi, dari zikir, dari baca Quran, dari menolong orang lain gitu ya. Ada hasil, ada buah yang akan dia dapat di dunia itu sebagai sebuah keniscayaan. Layaknya tadi belajar, ya keniscayaan yang dia dapat adalah kelulusan dan ijazah. Nah, di dunia pun begitu. Ketika Allah, nah disinilah sayangnya Allah, Pak. Jadi kalau Syekh Butis gambarkan, contoh ini yang tadi saya sketsakan, itu adalah sebagai apa ya, miniatur kecil dari rahmatnya Allah. Di sini kalau bahasa Syekh Buti gini, annaha rahmatun min naw'ir rahmah allati bathahallahu fi fuadil abi tujaha ibnihi. Ini adalah salah satu jenis rahmat ya yang Allah tampilkan di dunia ya melalui potret seorang ayah kepada anaknya. Begitu sayang seorang ayah kepada anaknya, bahkan satu-satunya manusia yang kita diharapkan melampaui dia adalah ayah kita, Pak. Iya, Kak. Umumnya orang kan gak seneng ngelihat kesuksesan orang lain. Umumnya orang gak mau nih orang-orang itu lebih sukses daripada dia. Selain ayah, selain bapak. Kalau bapak adalah satu-satunya orang yang dia kepengen Anda lebih baik daripadanya. Tapi kalau orang lain, gitu ya, kalau orang lain ya pada umumnya nggak bakal rela dia lebih sukses daripada orang itu tersebut gitu. Nah jadi apa namanya contoh rahmatnya Allah kepada hambanya itu adalah ya salah satu contohnya potret adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anak sehingga si ayah membimbing si anak, memerintahkan si anak, menganjurkan si anak untuk melakukan hal-hal yang kebaikannya, hasilnya akan kembali kepada si anak itu sendiri, gitu. Bukan buat si ayah. Gitu ya. Jadi betapa bisa digambarkan betapa lutfunya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya coba. Allah nyuruh kita sholat kan bukan buat Allah, Pak.
Allah nyuruh kita untuk puasa, bayar zakat, bukan buat Allah. Kebaikannya balik ke kita sendiri gitu loh. Jadi Allah sudah desain apa yang diperintahkan oleh Allah di dunia akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Kamu akan dapatkan hasil itu. Ketika kamu bersedekah, kamu akan merasa hati plong, hati tenang, ada merasa kepuasan batin, bisa membantu orang lain. Ketika kamu puasa, ya, kamu akan mendapatkan kesehatan. Itu hasil tuh Pak tuh. Itu buah tuh namanya tuh. Ketika kamu puasa, kamu akan mendapatkan efek-efek kesehatan, ya kan, seperti ini, seperti itu. Karena dengan puasa kita akan membuang toksik-toksik, kita akan apa namanya, ada istilahnya apa itu, proses fagi ya, apa apa regenerasi sel-sel yang mati, yang rusak gitu ya. Dengan kita berpuasa akan begini, itu namanya hasil buah. Buat kita juga yang ngerasain entengnya badan, sehatnya badan. Dengan kita sholat, ya, dengan kita sholat kita akan mendapatkan ketenangan batin, kita akan dapat apa segala macam lah. Jadi itu hasil di dunia. Nah, hadiah ini ibarat Allah menjanjikan pahala. Sudahlah yang diperintah oleh Allah ada hasil baiknya buat kita di dunia. Plus kalau kita nurut, kita patuh, sami'na wa ta'na, ya Allah siapin tambahan di akhirat. Itu kira-kira. Sama persis kayak kasus ini. Ayah nyuruh anaknya belajar dengan baik, dengan tekun, supaya dia harus lulus, supaya ijazah nilainya bagus, supaya dia keterima di SMA unggulan, di perguruan tinggi negeri unggulan, dan seterusnya. Ketika itu nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, itu kan, pekerjaan yang baik, yang layak. Nah itu semua kembalinya ke siapa? Ke si anak. Ditambah ketika anak itu berhasil lulus, si ayah sudah nyiapin hadiah juga nih untuk iming-iming semangatnya si anak belajar. Sama, Allah ngiming-imingin kita pahala, ganjaran di surga, bidadari di surga, itu untuk semangat aja gitu. Padahal di dunia apa ibadah yang kita lakukan sudah akan ada hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, layaknya kasus ini coba kita terapkan ke kaidah tadi Bapak Ibu. Kan man wajada thamarata amalihi ajilan. Kalau seorang manusia mendapatkan hasil dari amalnya di dunia sekarang, itu tanda dia akan mendapatkan apa namanya, penerimaan dari Allah Ya. kelak di akhirat. Ketika anak ini lulus sesuai dengan perintah ayahnya dalam belajar, ya kelulusan dia berarti kan sudah menjadi tanda dia akan dapat hadiah yang dijanjikan. Benar nggak? Iya, jadi itu kayak gitu kira-kira gambaran persisnya. Ayah berjanji nih, kamu belajar nak. Kalau kamu lulus ya dengan nilai sekian, nanti ayah belikan hadiah ini. Ternyata dia belajar tuh. Dia menyambut perintah ayahnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dia sami'na wa ta'na. Dia tidak membangkang. Ternyata lulus tuh. Nah lulusnya kan sekarang. Nah kelulusan dia itu sudah menjadi pertanda, menjadi dalil, menjadi bukti bahwa dia akan mendapat hadiah. Sama, ketika kita mendapatkan ketenangan hati dari sholat, kita mendapatkan kepuasan batin dari menolong orang, ketika kita mendapatkan tadi rasa aman di dalam hidup di dunia ini. Nah itu adalah salah satu mungkin tanda Allah menerima amal-amal kita kelak di akhirat gitu ya. Karena itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Kehidupan yang baik, kita ridho sama Allah, kita tidak membangkang kepada Allah, kita memiliki akhlak-akhlak sifat yang terpuji. Nah itu salah satu mungkin tanda Allah menerima amal kita kelak di akhirat. Sehingga Allah sudah siapkan. Nah, selayaknya ayah tadi sudah menyiapkan hadiah buat si anak karena dia menuruti apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Allah juga begitu Pak. Ya Allah akan memberikan pahala. Tadi itu sesuai surat An-Nahl ayat 97 kan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Bahkan kalimatnya gitu Pak. Bi ahsan, dengan balasan yang lebih baik. Jadi berlipat-lipat ganda, Pak. Gitu kan? Kan ini kan ayat ini, surat An-Nahl tadi, surat 16, ya, ayat 97. Kan di sini ya tadi, siapa yang melakukan amal soleh,
kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Asalkan syaratnya dia dalam keadaan beriman, gitu kan? Maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah, ini hasilnya di dunia. Kalau dia mendapati kehidupan dia baik di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Kalimat ini, bi ahsan. Kami akan berikan balasan dengan pahala atau ganjaran yang lebih baik, Pak. Gitu kan? Mungkin ayahnya berjanji di awal, kalau kamu lulus dengan sekian, ayah kasih segitu. Ternyata ayah sangat girang melihat anaknya begini, ditambah sama ayahnya, Pak. Sangat mungkin kan? Ayah katanya cuma ini hadiahnya. Iya itu ayah tambah. Karena kamu sudah nurut sama ayah, kamu bikin ayah bangga, kamu bikin ayah senang. Sangat mungkin itu terjadi kan, Pak. Apalagi Allah, Pak. Bu, kita nurut sama dia, kita patuh sama dia. Apa yang dia perintah kita kerjain, apa yang dia larang kita tinggalin. Gitu ya. Ya sudahlah, itu ada hasilnya di dunia untuk kebaikan kita. Allah siapin pahala yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Ya, begitu cinta dan sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi jangan mentang-mentang nanti misalkan kita merasakan, saya dapat nih Ustadz nih, saya ngerasa dapat nih hasil dari ibadah saya di dunia nih. Hidup saya jadi lebih baik, lebih tenang, lebih istiqomah, lebih qanaah. Nah, jangan sampai itu menyebabkan nanti Anda punya perasaan ujub, takabur, hati-hati juga nih, ya, sombong, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada timbul perasaan itu, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa tanpa ada rasa sombong di dalamnya. Kalau dia sombong, aduh, kalau dia riya, kalau dia punya penyakit-penyakit hati yang tadi, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 23, ya. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, ya, faja'alnahu haba'am mansura. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, artinya apa? Tidak ada yang tersisa. Semuanya sia-sia karena adanya kesombongan, ria, ujub, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa takabur, sombong. Ya. Nah sekarang Syekh Buti memberikan sedikit kisi-kisi lah. Kisi-kisi ya. Apa tanda sholat kita diterima Ustadz kalau begitu Syekh? Pertama bisa jadi ayyash'ural musalli fiha biladzatil iqbal. Dia merasakan kelezatan di dalam sholat tersebut. Ya, dia tidak terburu-buru, dia merasakan kenikmatan. Wa ayyan sarifa bi kulliyatihi ilaihi athna'a khitabihi wa munajatihi lahu. Dia sampai melupakan apapun kegiatannya saat sholat menghadap Allah. Dia totalitas menghadap kepada Allah tanpa membawa pikiran, ya, apapun perasaan di luar sholat. Begitu Allahu Akbar, ya serahkan semua hidupnya kepada Allah, semua perasaannya kepada Allah, ya. Dan juga termasuk tanda diterimanya sholat kita, kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dosa. Kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjauhi segala yang Allah larang. Itu juga termasuk salah satu tanda ciri Allah menerima sholat kita. Terus kisi-kisi diterimanya zikir kita gimana, Syekh? Ya, zikirnya orang-orang yang berzikir itu cirinya kalau itu zikir diterima apa? Antam ba'ithal yaqadhah ila muraqabatillahi fi qulubihim. Timbulnya yaqadhah, apa namanya? Kesadaran atas pengawasan Allah. Jadi dia selalu merasa diawasin sama Allah. Dia selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Allah.
Tapi bagi orang yang belum merasakan itu, jangan kemudian berhenti zikir secara lisan ya. Kita sudah bahas tuh di hikmah keberapa ya. Jangan berhenti berzikir dengan lisan. Karena itu adalah awal step ya. Step awal, langkah awal untuk kita mendapatkan perasaan muraqabah itu. Gak mungkin dia bisa punya perasaan muraqabah kalau dia tidak melewati step dia berzikir dengan lisan. Baru bisa nanti dia berzikir dengan hatinya gitu ya. Nah itu. Misalnya terus apa ciri kisi-kisi ciri diterimanya umroh atau hajinya seseorang. Ya, salah satu yang paling penting apa? Bahwa dia memutuskan kecintaannya kepada dunia. Ya, bukan berarti kebutuhannya dia putuskan. Enggak, kebutuhan terhadap dunia tetap dia penuhi. Tetapi kecintaannya terhadap di dunia, ya kegelisahannya terhadap harta dunia dan yang berkaitan dengan dunia itu dia putuskan. Ya, maka tidak pernah dia memikirkan tentang dunia itu sedikit pun saat dia melakukan ibadah umrah maupun hajinya. Tidak dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya. Ya, ya bahkan dia mencoba melupakan itu semua. Ya, dan dia berusaha khusyuk dalam melakukan manasik haji ataupun umrohnya. Dan ketika dia pulang bertambah semangat ibadahnya, bertambah zuhudnya terhadap dunianya dan seterusnya ya. Salah satu cirinya. Apa di antara ciri tanda diterimanya bacaan Quran kita? Ayyash'ura annahu mathilun baina yadayillah. Dia merasa berada tepat di hadapan Allah saat membaca Quran. Gitu ya. Bahwa dia benar-benar merasakan takut ketika membaca ayat-ayat tentang ayat azab. Dan dia berharap besar ketika dia berbicara tentang ayat-ayat rahmat dan seterusnya. Gitu ya. Itulah di antara ciri-ciri tanda yang mungkin bisa kita cek di dalam kehidupan kita saat ini di dunia, apakah ciri itu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau ada, ya itulah hasil dan samarah atau buah yang kita dapatkan di alam dunia yang itu menjadi tanda, ya menjadi tanda bahwa amal kita akan diterima di akhirat kelak, gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan kata Syekh Buti. Apakah tidak cukup orang melakukan ibadah dengan memenuhi syarat-syarat ibadah tersebut, memperhatikan rukun-rukun yang ada, ya, menjalankan ibadah itu dengan sebaik mungkin sesuai syarat dan rukun yang berlaku gitu ya. Apakah perlu masih orang untuk mengecek, meneliti meneliti mengecek tentang ciri-ciri dan tanda ibadah yang dilakukan diterima atau tidak gitu. Apakah tidak cukup hanya untuk kita ibadah itu yang penting rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sudah cukup gitu untuk memastikan bahwa ibadah kita diterima. Maka jawabannya kata Syekh Buti, wal jawab anna tawafur syurut, bahwa syarat-syarat yang terpenuhi, rukun-rukun yang dijalankan itu tidak serta-merta menjadi penyebab amal kita diterima. Gitu ya. Apapun jenis amalnya. Nah, Syekh Buti kemudian menjelaskan, memberikan ibarat ala analogi. Ibadah yang dilakukan dengan syarat dan rukun yang terpenuhi secara baik itu ibarat jasad dan fisik manusia. Yang mana jasad dan fisik manusia itu sempurna. Artinya tidak ada yang cacat. Telinganya dua berfungsi, matanya dua berfungsi, tangannya dua berfungsi, kaki. Nah, tapi jasad manusia itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada roh di dalamnya. Jadi yang membuat itu semua berfungsi, semua itu berjalan kan ruhnya, Pak. Dan kita sudah bahas kalau tidak salah di hikmah hikmah ke-10, Pak. Ini di jilid pertama dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillahnya Syekh Buti. Di hikmah ke-10 ini. Al-a'mal suwarun qa'imah. Amal ibadah itu hanya bentuk fisik. Dan ruhnya itu adalah al-ikhlas. Sama kayak manusia. Manusia nih ketika meninggal dunia kan fisiknya sempurna, Pak. Ada telinganya masih,
masih ada mulutnya, lisannya, masih ada kakinya, masih ada tangannya. Tapi apakah semua anggota tubuh itu berfungsi ketika meninggal, ruhnya dicabut? Kan enggak. Ya, sudah saya tampilkan juga video saat itu kan, yang dari orang barat itu ya, yang memberikan pemahaman kepada kita ya, jasad ini hanya seonggok fisik yang tidak akan ada artinya kalau tidak ada ruhnya. Ya kan? Karena dia hanya jasad yang mati kalau tidak ada ruh. Nah, sama ibadah juga begitu, Pak. Ya. Ruhnya itu adalah keikhlasan kepada Allah, ya. Nah, maka ya, kalau kita beramal ibadah. Nah, jadi gini, saya sering memberikan penjelasan begini. Ibadah ya, itu harus terpenuhi dua unsur ilmu sebenarnya, Pak. Fikih ya, dan tasawuf atau tazkiyatun nafs sama saja lah ya. Nah, orang yang menjalankan ibadah secara fikihnya baik dan benar, gitu ya. Syaratnya, ya, rukunnya itu terpenuhi misalnya semua. Maka ini ranah fikih adalah ketika syarat dan rukun terpenuhi maka hasilnya sah. Nah, apakah ibadah yang sah itu pasti diterima? Belum tentu, Pak Ibu. Nah, nanti di sini dilihat ya ikhlas atau tidak, gitu kan? Ada unsur ria atau tidak, ada kesombongan atau tidak. Itu kira-kira ya. Nah, terus apa gunanya Ustaz? Kalau ibadah kita sudah belajar fikihnya, syarat wudhu begini, rukun sholat seperti ini, kita sudah penuhi, sudah kita jalani semua. Apa gunanya ibadah dikatakan sah, tapi kalau belum tentu diterima, iya kan? Belum tentu diterima. Nah, fungsinya begini Bapak Ibu, ibadah sah itu fungsinya gini. Saya tanya Bapak Ibu, misalnya ada orang saat ini meninggal nih, tepat di jam 6.14 ini meninggal. Apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban atas sholat zuhur yang hari ini? Dia meninggalnya sekarang nih, jam 6.14 pagi nih. Apakah sholat zuhur yang hari ini dia akan dimintai pertanggungjawaban? Tidak. Karena waktunya belum masuk, kan gitu. Tapi apakah dia dimintai pertanggungjawaban atas sholat subuh pagi tadi, hari ini? Iya. Karena dia sudah wajib melaksanakannya. Ya, waktunya sudah masuk. Dan seterusnya. Nah, maka ketika misalkan sholat subuh tadi nih, ibadah sholat subuh, dia nggak sah. Syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Atau ada cacat di dalamnya. Nah, maka ibadah sholat tadi subuh yang tidak sah itu masih dianggap hutang. Dianggap dia belum mengerjakan sholat subuh. Tapi kalau tadi sah sesuai surut dan sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya maka ibadah dia, sholat dia yang tadi subuh, tidak akan ditagih lagi. Tapi apakah diterima dan berpahala? Belum tentu. Dilihat lagi nanti hatinya, ikhlas enggak, gitu ya. Ada riaknya atau tidak, dan seterusnya. Jadi sah ini yang memastikan ibadah kita itu nanti sudah gugur tanggung jawabnya atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa memberikan gambaran yang utuh dan jelas. Ya kan surat tentang ikhlas beramal itu surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik. Ya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka beramal solehlah dan jangan syirik. Syirik di sini maksudnya apa? Riya, Pak. Bu, ya karena kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ya, ya apa namanya? Ar-riya. Ya, syirik kecil itu adalah riya.
Kenapa riya dikatakan syirik kecil? Gini Bapak Ibu. POV-nya, sudut pandangnya gini. Orang ketika beramal, harusnya kan dia yakin ya, yang melihat amal dia itu Allah, yang apa namanya, yang memberikan pahala kepada dia Allah, gitu kan? Nah, maka kalau dia kemudian masih butuh penilaian dari orang lain, berarti seolah-olah dia nggak cukup dengan penilaian dengan penilaian Allah, sehingga dia masih butuh penilaian dari manusia. Itu kan namanya mendua, Bapak Ibu, syirik. Makanya dibilang syirik kecil, ria itu, karena dia masih butuh perhatian Allah, dia masih butuh apa namanya penilaian dari orang. Ketika Allah sudah menilai amal dia, Allah sudah melihat perbuatan dia. Atau surat Al-Bayyinah yang lebih populer lagi, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ya. Nah, itu ya. Jadi ruhnya dari amal kita itu adalah keikhlasan. Jadi masih perlu kita untuk mengecek apakah tanda-tanda amal kita diterima itu ada atau tidak di dunia ini. Jadi hanya menjalani sesuai rukun, ya, sesuai dengan syaratnya itu tidak serta-merta pasti diterima dan pasti membuahkan hasil. Dilihat lagi nanti amalnya, lihat lagi nanti apa namanya perbuat apa namanya hatinya, ria atau tidaknya dan seterusnya gitu ya. Baik. Nah, itu tentang ruh apa namanya tentang ruh dalam beramal gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa Syekh Ibnu Athaillah Sekandari mengingatkan kita, kalau kita mendapati tanda-tanda atau ciri-ciri amal kita berhasil membuahkan hasil di dunia dengan berbagai macam kisi-kisi yang tadi sudah disebutkan Syekh Muti, itu tanda insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat gitu ya. Intinya kita harus kembali menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya, walaupun di akhir zaman ini ya sesuai dengan hadis Nabi di riwayat Tirmidzi, ya kita beda dengan zaman sahabat Nabi Bapak Ibu. Ya, di zaman sahabat Nabi di hadis Tirmidzi nomor 2267 ya. 2267 kata Nabi, innakum fi zamanin. Ini Nabi lagi ngomong ke sahabat ya. Nabi lagi ngomong kepada sahabat, innakum fi zamanin. Kalian berada di sebuah zaman, kata Nabi, mantaroka minkum usyroma umirobihi. Siapa di antara kalian meninggalkan 1/10 perintah agama, dia celaka. Jadi sahabat, di zaman sahabat Bapak Ibu, kata Nabi, kalau kalian meninggalkan 1/10 perintah agama, kalian bisa halak. Halaka ini binasa, celaka. Tapi thumma ya'ti zaman. Tapi kemudian akan tiba satu zaman, akan datang suatu masa. Orang-orang beramal di zaman itu dengan 1/10 perintah agama, najah, selamat. Beda ya. Sahabat ninggalin 1/10 celaka. Ya, orang di zaman akhir nanti menjalankan 1/10 sudah selamat. Berarti kita bisa menggambarkan betapa rusaknya zaman akhir nanti, atau mungkin sekarang mungkin sudah masuk atau belum, ya silahkan dinilai sendiri. Maka orang-orang mengerjakan perintah agama 1/10 saja sudah bisa dikatakan dia akan selamat. Kalau sahabat berarti tuntutannya lebih berat Bapak Ibu. Mereka dituntut untuk menjalankan agama sesempurna mungkin, semaksimal mungkin, gitu kira-kira ya. Walaupun yang tidak akan ada yang sempurna, tetapi tuntutannya seperti itu. Ya. Baik. Ya, di sini di terakhir Syebuti terakhir bercerita di zaman beliau masih muda itu di daerah Syria masih banyak penjajahan dari orang-orang komunis gitu ya. Terus Syebuti pernah ditanya sama seorang
tentara komunis, berapa lama Islam menjamin kita akan kemenangan, akan kemajuan kalau kita memegang teguh terhadap agama Islam ini gitu. Jadi dialah sebenarnya ini lagi apa kalau bahasa orang Jawanya lagi ngenyek, lagi ngehina Islam sebenarnya lagi merendahkan Islam, meledek meledek lah meledek. Emang emang betul kalau kita berpegang teguh kepada agama Islam, Islam akan menjamin kita akan menjadi negara yang maju, akan memberikan kemenangan kita terhadap musuh dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya saya Putih jelaskanlah seperti apa yang sudah dijelaskan bahwa ya tadi buah dari hasil ibadah kita ya Allah akan memberikan rasa aman, kehidupan yang baik, ketenangan hati, jiwa dan seterusnya. Jadi memang harus kembali kepada agama. Dan tapi di sini di footnote-nya Syekh Buti bilang akhirnya orang yang tanya itu tiba-tiba langsung berubah menjadi mu'alaf dan menjadi orang-orang termasuk orang yang soleh di masanya gitu ya. Baik, itu hikmah ke-70 Bapak Ibu ya kita review lagi bahasanya. Man wajada thamarata amalihi ajilan. Siapa yang mendapatkan hasil atau buah dari amalnya sekarang di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, maka itu pertanda atas penerimaan Allah terhadap amalnya nanti di akhirat. Artinya amalnya akan diterima oleh Allah di akhirat kelak. Baik, sebelum masuk ayat hikmah 71 mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan untuk hikmah ke-70 barusan. Ya, baik silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau diklarifikasi dengan yang disampaikan Ustadz tadi. Saya sedikit aja barangkali Ustadz itu yang di hikmah ke-69 kemarin itu kan semua balasan itu yang di dunia Betul, yang kita kerjakan kebaikan itu kan akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak gitu. Ini betul, ada betul. hubungannya sepertinya ya Ustadz ya. Ya, betul, masih masih terkait ke sana. Makanya di sini pakainya sama roh gitu Sama. ya. Artinya di dunia ini kan kemarin sudah saya jelaskan, Allah akan memberikan hanya sebatas mungkin DP-nya gitu ya. Hmm. Hal-hal yang menurut Allah pas dan dibutuhkan oleh manusia. Karena Allah menyimpan untuk orang-orang beriman balasannya di akhirat. Dilipat gandakan dengan sesuatu yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh manusia itu sendiri. Bahkan kalau dalam kitab kitab hadis Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim ada hadis riwayat tentang doa kan. Ketika manusia nanti di akhirat apa namanya melihat doa-doa yang di apa namanya yang dipanjatkan oleh manusia di dunia nggak dikabulin gitu kan akan disimpan sama Allah di akhirat kan disimpan sama Allah di akhirat. Nah terus orang-orang yang kemudian doanya disimpan di akhirat itu ngelihat ya Rob ini amal siapa kok besar sekali kok banyak sekali. Loh, ini doa-doa yang kau panjatkan di dunia tapi kau tidak melihat pengkabulannya kau tidak melihat pengijabahannya maka aku simpan untuk balasanmu di akhirat. Ya Rob, kok besar sekali, kok banyak sekali balasannya. Ya laitani lam yu'ajjal li syai'un min du'ai fil akhirah. Tuh tahu begini mah, doa saya jangan aja yang dikabulin di dunia ya Rob. Simpan aja semua di akhirat kan. Tapi kan itu kalimat di akhirat gitu ya. Kalau sekarang di dunia kan kita pengennya kan dikabulin semua gitu ya. Nah, artinya memang karena kemarin di hikmah yang 69 kemarin kan itu dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena dunia ini nggak pas untuk balasan akhirat. Dunia fana, binasa. Sedangkan balasan akhirat kekal. Nggak cocok. Ibarat wadahnya kecil, tapi isinya tuh terlalu banyak. Nggak muat. Lu biar sayang, eman gitu. Jadi Allah simpan di akhirat gitu. Biar semuanya bisa terbayarkan. Kalau di dunia nggak bisa. Dunia ini sifatnya selalu al-ghunmu bil ghurmi. Sesuatu kenikmatan apapun akan kita dapatkan kalau melalui proses gitu kan. Gak bisa di dunia ini mendapatkan kenikmatan yang instan, bener-bener instan tuh nggak ada. Cuma di dunia kita pengen buah ya tinggal mikirin ada di depan kita gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak bisa di dunia, makanya disimpan di akhirat gitu. Tempatnya wadahnya nggak muat, nggak cukup dan nggak pas untuk balasan di akhirat, untuk balasan di dunia, makanya dibalasnya di akhirat gitu. Ya, Baik. baik. Itu Ibu Gusneti, silakan Bu Gusneti Said. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, salam. Nah,
Itu Ustadz mengenai yang penjelasan tadi Ustadz yang pada di zaman sahabat Nabi itu sepersepuluh saya, dari Mm, amalan sahabat mm, Nabi itu mm, mm. minimal sepersepuluh gitu ya. eh, Iya. apa Di zaman maksudnya Nabi jangan sampai sepersepuluh ditinggalin. nah, Kalau di jangan sampai zaman sepersepuluh. kalau di zaman Kalau zaman sekarang sekarang minimal sepersepuluh. sepersepuluh. Nah, nah, Ya. nah, terus maksudnya amalan seperti apa gitu? Itu amalan gitu kan Ustadz ya? Itu bisa digambarkan mungkin yang kalau sepersepuluh yang zaman sekarang mungkin yang wajib-wajib aja Bu. Jadi cuman itu kan cuman ibarat ya, ya artinya se se seam apa kita ketika dia akhir zaman itu ada orang menjalankan ibadah cuma sepersepuluh aja, katakanlah yang wajib-wajib aja nih rukun Islam aja nih, sholat, ya kan, kemudian puasa Ramadan, kemudian kalau zakat dia wajib ya dia bayarkan, kalau sudah mampu haji ya dia berangkat, sudah itu diselamat gitu ibaratnya, nggak perlu yang sunnah, nggak perlu ngejar-ngejar amalan yang lain itu karena di akhir zaman akan seperti itu nanti. Sekarang mungkin sudah terjadi Bu, di tongkrongan-tongkrongan anak-anak muda, misalnya ada 10 anak muda nongkrong, dari 10 anak itu ada satu orang yang sholat, anak itu sudah dikatakan soleh, anak itu sudah dikatakan alim, anak itu sudah dikatakan Iya, ustadz, bahkan diledekin, Ustaz. mungkin diledekin gitu, iya ya, saking Diledekin, Ustaz. iya saking Diledekin. ya saking yang lain itu nggak sholat gitu kan gitu. Jadi ya seperti itu maksudnya. Mungkin yang wajib-wajib saja yang dia kerjakan. Nah, itu bisa sudah selamat karena betapa akhir zaman itu separah itu gitu ya. Nah, Berarti amalannya gitu ya Ustadz. Artinya perorangan bukan dari jumlah orangnya gitu ya Ustadz. Jadi ya, misalnya ya. kita Amal dia apa gitu, bukan sepersepuluh dari jumlah betul. populasi muslimin, bukan. Nah, jadi maksudnya kita misalnya sekarang melakukan ibadah sunnah wajib dan sunnah. Nah, tapi Mm-mm. misalnya tadi pengertiannya kalau dari yang wajib aja kita hanya melakukan sepersepuluhnya gitu dari yang wajib-wajib misalnya. Nah, itu sudah Mm-mm. sudah selamat gitu Sudah bisa maksudnya. selamat, iya, iya begitu maksudnya. Itu, Nah, itu terus menunjukkan betapa parahnya akhir zaman gitu maksudnya. ya, ya. Nah, terus Ustadz tadi ada pernyataan itu ada zikir itu kan yang dalam hati. Cuman saya pernah nanya juga gitu, zikir itu adalah amalan lisan gitu kan. Nah, jadi Hmm. kalau zikir dalam hati itu maksudnya seperti apa gitu Ustadz? Levelnya Bu. Jadi level yang paling rendah zikir itu adalah zikir dengan lisan. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika zikir dengan lisan, umumnya orang awam, fokusnya, hatinya, perasaannya kan tidak terkoneksi dengan apa yang dia baca. Nah, ketika orang-orang sudah bisa mengkoneksikan antara lisan dengan hati dia, nah itu sudah naik level berarti. Dia tidak hanya lisan dengan zikir, dia tidak hanya apa namanya zikir dengan lisan, tapi dia juga bisa meresapi makna apa yang dia ucapkan. Ya, Ya, hatinya tetap ikut merasakan kalimat la ilaha illallah. Hatinya bisa merasakan kalimat subhanallah. Itu maksudnya. Gitu. Ada lebih nanti naik lagi, lisannya udah nggak komat kamit, tapi hatinya nggak berhenti. Ya. Gitu. Itu lebih levelnya lebih naik lagi karena kan lebih sulit lagi kan. Karena biasanya orang akan terbantu dengan lisan kan, dengan satu waktu yang khusus dia baca dengan lisan baru hatinya ngikutin. Nah, orang yang level yang lebih naik lagi, mulutnya udah nggak komat kamit, sudah levelnya sudah di, tapi hatinya selalu koneksi, selalu ngomong subhanallah di dalam hati, selalu ngomong istighfar. Nah, bahkan nanti levelnya naik lagi sampai dia gerak-geriknya pun ngerasa diawasi oleh Allah. Nah, itu sampai ke situ level. Nah, cuman Syekh Buti kemarin sudah kita bahas juga di hikmah keberapa itu ya. Jangan ngeremehin Syekh Ibnu Taimiyah, jangan ngeremehin zikir dengan apa namanya dengan lisan. Karena itu adalah step awal untuk kita bisa sampai ke level kita zikir dengan Hati. hati. Ya, karena nggak mungkin orang bisa naik ke level zikir dengan hati kalau dia belum terbiasa dengan lisan dengan zikir melalui lisan gitu kira-kira. Afwan Ustadz satu lagi boleh? Mm-mm, mm-mm. Itu tadi mengenai yang amalan kita dihitung, maksudnya diperhitungkan begitu ajal datang gitu. Nah, eh, seperti tadi dicontohkan kita belum zuhur, tapi saat ini kita meninggal, zuhurnya tidak akan dipertanggungjawabkan. Maka bagaimana kalau
gini Ustadz, kan Isya, saya pernah mendengar itu salat Isya itu kan katanya kalau bisa dikemudiankan gitu kan ya. Mhm. Nah, itu kalau misalnya kan artinya sholat Isya itu udah masuk Udah gitu. masuk, ya. Tapi kemudian kan katanya lebih baik dikemudiankan gitu. Jadi Mhm. kalau misalnya dia meninggal sebelum dia melakukan sholat Isya, Baik, itu gimana Ustadz? baik. Artinya Ya, dia itu kan ya, mengikuti. walaupun belum dia kerjakan, tapi dia sudah berazam, Bu. Sudah ada azamnya, sudah ada niatnya. Nah, dia sudah ada azam, sudah ada niat untuk melakukan sholat Isya itu. Jadi walaupun dia belum melaksanakan sholat Isya, karena mungkin dia ingin mengambil pendapat, ya, ini memang ada satu pendapat yang sholat Isya itu afdol dikerjakan di sepertiga malam kedua lah, sekitar jam-jam 10, jam 9, jam 11 malam gitu ya. Itu pun bagi beberapa ulama tetap dikaitkan atau disyaratkan kalau ada jamaah. Kalau dia ada jamaah di jam-jam segitu, nah bolehlah dia sholat isyanya diakhirkan. Nah, tetapi kalau dia tidak ada jamaah dan jamaah hanya ada di awal waktu, ya sebagian besar ulama tetap menyarankan mengejar pahala jamaahnya. Itu ya. Nah, terus kemudian apalagi nanti ada kekhawatiran, takut dia kalau dikemudiankan atau diakhirkan sholat isyanya takut bablas, takut ketiduran, takut malah nggak sholat, maka afdolnya dia tetap diawalkan. Nah, katakanlah dia mengambil pendapat yang diakhirkan, semua terpenuhi keadaannya, dia ada jamaah, ya dia sudah punya azam niat. Nah, ketika dia meninggal pun, nah, insya Allah tetap dia terhitung sudah melaksanakan sholat, karena dia sudah ada azam, artinya dia mengundurkan, mengkemudiankan sholat isya itu bukan lalai, bukan kelalaian, bukan dengan niat untuk mengakhirkan, tapi karena memang ada pendapat ulama yang dia pegang teguh untuk melaksanakan sholat isya di kemudian waktunya, di waktu yang kedua atau ketiganya gitu. Jadi insya Allah tetap tercatat sebagai orang yang sholat isya gitu ya. Karena azamnya apa niatnya beda, bukan 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 karena dia melalaikan dan sengaja mengakhirkan gitu ya. Baik, baik, Baik. jazakallah khair Ya, Ustadz. afwan wa iyyakum. Baik, tadi Bu Erni raise hand, jadi Bu Erni. Ada di chat Ustadz. Oh iya, kalau gitu eh, di chat Ibu Erni ya. Mohon diulang bahwa amalan kita diterima bagian terakhir yang Ustadz bilang tadi kok nggak jelas sama beliau. Yang mana ya, Bu? Amalan Mohon diulang diterimanya. bahwa Yang amalan terakhir, kita bagian diterima. terakhir Ustadz itu eh, bagian terakhir sekali. Karena kalau buat saya jadi rumus itu kalau saya salah bahwa amalan kita diterima yang terakhir sekali. Yang mana tadi? Saya lupa juga tadi. Yang diterima maksudnya fikih sama tasawuf itu ya Bu, dua. Iya, iya. Dipenuhi fikih, rukun, syariat, syarur itu Ini yang sah. ini, Bu. Yang ini Tasawuf. yang saya tampilkan Oh, ini. bukan yang hanya tulisan aja tadi itu. Tulisan. Bentar. Ya udah nanti kalau begitu nanti saya cari kalau Ya, ngulang coba nanti sendiri. diulang Ya, rekamannya mungkin saya nanti. ngulang sendiri. Ya, baik, Ya, baik ya, Ustadz. Terima baik. kasih. Baik, yang berikut dari apa Ibu Yanti. Saya mungkin Ustaz maaf bertanya apa bedanya azab di dunia sama dengan teguran gitu Ustaz. Oke, baik. Sebenarnya yang bisa mengklasifikasikan ya mana musibah apa yang terjadi ini adalah azab atau ini teguran itu sebenarnya yang bersangkutan, Bu. Ya, orang lain tuh nggak punya hak sebenarnya gitu. Nah, ini misalnya saya ada beberapa slide tentang itu gitu ya. Nah, jadi musibah itu memang ada 3 jenis gitu ya, Bapak Ibu. Musibah itu ada sebagai cobaan, ada sebagai teguran, atau saya mengistilahkan sini tamparan atau sentilan gitu ya, teguran maksudnya. Ada azab, pemusnahan. Tuh, ya. Ayat-ayatnya sudah saya tulis di situ, bisa nanti di capture, di screenshot ya, atau dicatat. Al-Baqarah cobaan musibah sebagai cobaan Al-Baqarah 155, musibah sebagai teguran itu 41 dan 42 surat Ar-Rum, pemusnahan surat Al-Isra surat 17 ayat 58. Nah, intinya yang tahu ini adalah cobaan sebagai pengampunan dosa, ya cobaan itu kan berarti kan pengampunan dosa. Kalau dia lulus akan diampuni dosanya kalau dia sabar. Karena
ke dosa kita yang kita lakukan. Atau bahkan Allah mengadab satu kaum atau satu ini untuk pemusnahan atas dosa yang mereka lakukan. Nah, itu sebenarnya yang tahu apakah ini musibah tergolong cobaan, tergolong teguran atau pemusnahan itu orang itu sendiri gitu ya. Ya bukan siapapun orang. Kalau orang lain nggak boleh nilai. Kadang-kadang manusia ini begini kebablasan. Misalkan ada orang motornya dicuri gitu ya, dibegal atau apalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Terus ada temennya menilai begitu tuh kan, motor lu hilang kan pelit sih lu jadi orang gitu ya. Jadi dianggapnya oleh orang lain motornya hilang itu sebagai azab atau Adab. apa teguran terhadap sikap pelit dia gitu ya. Nah itu orang lain gak punya hak untuk mengklaim itu, untuk menjudge seperti itu. Yang punya hak itu ya yang bersangkutan, ya mungkin dia bermuhasabah gitu ya. Kalau orang lain husnudzon asasnya yang dipakai ya. Ya udahlah, motor kamu hilang, mungkin Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin dengan kamu sabar nanti dosa kamu diampunin gitu. Kalau dari pihak orang lain, kalau pihak orang lain nggak boleh mengklaim, oh ini memang nih biar asal ini azab buat lu yang suka begini-begini. Nggak perlu ya, karena kita nggak tahu persis apa tujuan Allah memberikan cobaan itu kepada orang tersebut. Nah maka yang bisa tahu teguran, apakah musibah ini teguran, apakah cobaan untuk menghapus dosa dia, atau bahkan untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah gitu ya, atau justru ini karena Allah murka, marah, ini adalah bentuk azab pemusnahan ya, cuman yang bersangkutan yang tahu. Nah maka kita orang lain, pihak luar itu asasnya asas husnudzon gitu ya. Baik. Baik, mungkin lanjut aja kali Ustaz mau. Baik. Oke, pertanyaan Nah, berikut. hikmah ke-71 ini simpel Enggak, sebenarnya, masih. bagusnya. Oh, oke. Lanjut, baru nanti pertanyaan. Baik, Ustaz, silakan. Ya, 71 ini simple sebenarnya ya, nggak terlalu banyak penjelasan karena masih berkaitan dengan apa namanya dengan hikmah 70 tadi. Nah, al-hikmatul hadiyatu was-sab'un, hikmah ke-71 berbunyi idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Jika engkau ingin, jika kamu berkehendak atau pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana dia menempatkanmu saat ini. Jelas ya, saya kira ya. Jika Anda ingin tahu bagaimana kedudukan Anda di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah saat ini menempatkanmu. Simpelnya gini, kamu sekarang disibukkan dalam kegiatan apa oleh Allah? Sibuk belajar agama kah? Sibuk ngaji Quran kah? Sibuk berzikir, sibuk nolong orang, sibuk memberi makan orang yang susah, sibuk menolong saudara yang susah, menolong teman yang susah, sibuk hadir di majelis ilmu. Nah kalau iya, bisa jadi itu menjadi tanda engkau mendapatkan posisi yang cukup baik di sisi Allah. Tapi kalau ada orang oleh Allah ditempatkan di keadaan yang mabuk, main judi, zina, dan seterusnya, nah itu bisa jadi ya Allah berarti tidak menganggap dia orang yang baik di sisinya gitu ya, sayangnya seperti itu. Nah di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, Imam Hakim juga dalam kitab Al-Mustadrak. Hadisnya berbunyi gini, man arada ayya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Kalau ada orang pengen tahu posisi dan kedudukan dia di sisi Allah, maka lihatlah posisi Allah di hatinya. Itu. Simpelnya begitu sebenarnya. Kalau ada orang pengen tahu bagaimana keadaan kedudukan dia dan posisi dia di sisi Allah, maka cek Allah di dalam dirinya seperti apa. Apakah Allah sudah menjadi prioritas? Apakah di hatinya, di relung hatinya penuh dengan zikir kepada dia? Apakah selalu mengingat dia? Apakah selalu merasa diawasi oleh dia? Gitu. Jadi sebenarnya ini berbanding lurus ya. Menjadi cerminan lah kira-kira.
Kalau orang hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya selalu zikir kepada Allah, Quran selalu dia baca, sholatnya selalu tegakkan, orang lain selalu dia tolong, ya walaupun sedikit banyak kekurangan, levelnya tentu berbeda-beda setiap orang gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pertanda ya, dia memiliki kedudukan di sisi Allah yang baik. Gitu. Nah, jadi itu kacanya seperti itu, cerminnya. Kita tinggal bercermin kita. Kita tinggal berkaca, bercermin. Allah di dalam hati kita seperti apa ya? Bagaimana kita memprioritaskan sholat misalnya? Ya, misalkan contoh yang paling relate misalnya kita ke mall gitu ya. Kita ke mall, terus kita jalan-jalan sama anak gitu kan. Terus gimana cara kita memanage waktu sholat kita? Ya, apakah kita tetap melaksanakan sholat di tengah-tengah apa namanya tetap di tengah-tengah perjalanan kita? Apakah kita tetap berzikir? Apakah kita tetap begini dan begitu? Nah, itu menjadi parameternya. Kalau kita mau tahu bahwa kita mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah, ya maka lihatlah Allah di dalam diri kita seperti apa. Itulah mizannya, itulah parameternya gitu ya. Nah, dilihat jadi di dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya, ingat gak kita sama Allah, seberapa sering kita mengingat Allah, seberapa khusyuk kita dalam beribadah kepada Dia, seberapa cinta kita kepada Dia. Kalau Allah mah cinta sama manusia, Pak, Bu. Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Manusia, gitu ya. Nggak usah ditanya itu, ya. Allah menciptakan apa namanya? Jadi gini, Allah cinta kepada kita duluan dengan dalil surat Al-Maidah ayat 54 kata Syaibuti. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 54 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, ini kalimatnya. Wahai orang yang beriman, siapa yang diantara kamu murtad keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Allah nggak peduli siapa yang murtad, terserah pilihan dia itu. Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Gitu. Jadi urutannya di ayat ini kata Syekh Buti, ya urutannya Allah dulu mencintai manusia itu, baru manusia mencintai dia. Makanya ada satu kisah apa namanya yang cukup ikonik ya di zaman dahulu, ada seorang jariyah budak perempuan itu sholat tahajud Bapak Ibu. Ketika sholat tahajud doa kan, kebetulan doanya didengar sama tuannya. Terus tuannya menegur, kamu nggak boleh doa begitu, kata tuannya ke si budak perempuan ini. Loh, emang kenapa si perempuan ini doanya seperti apa? Nah, doanya itu Allahumma, kata si perempuan budak ini ya, bihubbikali gitu ya. Ya Allah, tolong kabulkan doa saya, tolong perkenankan permohonan saya dengan kecintaanmu kepadaku. Rahmati saya, muliakan saya. Tuannya ngomel. Loh, kamu gak boleh begitu. Su'ul adab sama Allah itu namanya songong. Gak beradab. Harusnya kamu bilang, ya Allah dengan cintaku kepadamu, rahmati saya, muliakan saya. Harusnya begitu. Kamu malah ngomong, ya Allah dengan cintamu kepadaku. Sebenarnya itu hadisnya panjang Pak. Terus si jariyah ini, budak perempuan ini, memberikan pengertian kepada tuannya. Tuan, kenapa saya berdoa dengan begitu? Gitu ya, artinya dengan mengatakan ya Allah dengan cintamu kepadaku, karena kalau tidak dengan cintanya saya nggak mungkin bangun malam ini. Gitu. Saya bangun malam ini bisa bertahajud dan bermunajat kepada dia karena dia cinta sama saya berarti. Gitu. Bukan kepedean ini, bukan kepedean, bukan narsis juga, bukan gitu ya. Tapi ya betul, kalau Allah nggak cinta seorang hamba ya nggak akan dibuat hamba itu bermunajat kepada dia. Itu kan makanya sampai ada kalimat jangan-jangan orang yang nggak pernah ke masjid itu bukan dia yang nggak mau Bapak Ibu, tapi Allah yang nggak mau dia datang ke rumahnya.
Jangan-jangan orang kaya yang uangnya bermiliar-miliar, yang emasnya 74 kilo gitu misalnya gitu. Atau asetnya di mana-mana, ke luar negeri setiap tahun berapa kali, ke Eropa, Amerika, tapi haji belum pernah, umroh belum pernah. Jangan-jangan bukan karena dia yang nggak mau, karena Allah yang nggak memberikan itu ke dalam hatinya. Karena Allah yang memberikan kecintaan kepada keimanan kita itu di dalam hati kita tuh Allah, Bapak Ibu. Surat Al-Hujurat kan, surat 49 di ayat ke berapa itu? Ayat 7 nih. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Ya. Tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Allah yang bikin kita selalu rindu sama Baitullahil Haram, masuk ke Raudhah, yang selalu bikin kita rindu pengen ke masjid, yang selalu kita sigap kalau azan sudah berkumandang, yang bikin kita selalu ngerasa rugi kalau kita nggak baca Quran sehari. Itu siapa? Allah. Nah, jadi itu cintanya Allah ke kita, Bapak Ibu. Ya, nah maka kalau kita mau tahu bagaimana kondisi kita, kondisi kita, hati kita, posisi kita di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di kegiatan sehari-hari kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah menempatkan kita selalu hadir di Senin subuh di sini. Ini merupakan tanda cintanya Allah kepada kita semua. Allah masih begitu sayang sama kita dan menginginkan kebaikan buat kita semua gitu ya. Nah, itu jadi kira-kira itu hikmah ketiga ke-71 ya, sesimpel itu. Ya, tetapi jangan sampai kemudian ada lagi-lagi nih timbul sombong. Wah, saya baru tahu nih Ustaz nih hikmah ini nih. Berarti selama ini saya ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik nih. Buktinya saya suka ke masjid, buktinya saya suka ke pengajian. Oh, berarti Allah sayang sama saya nih. Allah cinta nih sama saya nih. Nah, berarti Allah nggak sayang sama teman saya nih. Berarti Allah harus ngerasa kayak karena merasa disayang Allah, merasa dimuliain sama Allah, terus ngerasa sombong, takabur. Nah, ini hati-hati lagi ya. Dijaga betul nih hati dan perasaan kita supaya kita tidak pernah punya perasaan ujub, ya, takabur dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin Baik. itu Pak Mazwar. Baik Ustaz, terima kasih. Ini kita teruskan, ada pertanyaan di chat Ustaz dari Ya. Ibu Ida Rosmawati. Pernah dengar pernyataan bahwa kalau berdoa jangan menggunakan kata semoga atau mudah-mudahan. Bagaimana itu maksudnya Ustaz? Baik, itu cuma permainan itu saja ya, diksi ya, retorikanya saja. Jadi memang dalam Quran itu kan bahasanya doa-doa, misalkan Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami. Kemudian misalkan Rabbana gfir lana wali walidina, ya Allah ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami. Jadi pakai kalimat direct gitu loh Pak Mas. Jadi ada memang orang-orang yang menitik beratkan pada itu ya, bahwa jangan pakai kata semoga, jangan pakai kata mudah-mudahan. Jadi itu mengindikasikan ada semacam ketidakyakinan kepada Allah gitu. Jadi kalau bahasanya semoga itu kayak masih nggak yakin Allah ngabulin gitu. Mudah-mudahan itu masih kayak ada perasaan takutnya nanti berdampak orang ini akhirnya suudzon. Nah, jadi nggak percaya sama Allah bisa ngabulin doa gitu. Jadi pakainya jangan indirect gitu. Pakainya direct ya, masa pakai kalau bahasa kita sekarang direct kalimat gitu ya. Supaya bahasanya tuh lebih tegas. Saya minta ya Allah, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, mau itu ya Allah. Kabulkan ya Allah. Gitu, minta langsung sama Allah. Kabulkan ya Allah. Tapi kan orang Indonesia hatinya lembut-lembut, Pak Mas. Gitu. Jadi kalau minta ke orang aja kan nggak sampai hati, mintanya maksa begitu kan. Jadi ke Allah itu orang Indonesia itu bukannya nggak paham gitu ya, tapi
mereka ini sama Allah itu husnudzon, sama Allah itu takutnya kalau bahasanya begitu tuh maksa gitu. Kalau maksa kan kayak nggak enak sama Allah gitu kan. Akhirnya ya pakai kalimatnya mudah-mudahan, semoga gitu. Itu kayak lebih sopan gitu, kayak Mhm. kayak lebih ujungnya tuh nanti memasrahkan ya terserah Allah deh, ujung-ujungnya dikabulin ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak masalah gitu. Jadi kayak kayak bagian dari husnudzonnya orang Indonesia saja gitu. Mhm. Jadi itu cuman anjuran aja sih Bu, bukan bukan berarti orang yang doa pakai kata-kata mudahan semoga terus salah, enggak gitu ya. Itu Ustadz itu yang ngomong, dia lebih melihat di Al-Qur'an itu bahasanya pakai Langsung. kalimat langsung, bukan kalimat yang apa namanya yang indirect, bukan kalimat yang tidak langsung gitu. Maka ya itu cuman bahasa aja sih. Jadi nggak ada masalah juga. Baik. Baik. Berikut dari Uni Video Makim, saya juga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada perbedaan manfaat bagi ahli kubur jika kita mendoakan datang ke kuburan atau dari rumah saja, Ustaz? Jelas ada beda. Ya kalau kita datang ke kuburan ya kita bisa mengucap salam secara langsung. Karena kalau kita mengucap salam kepada ahli kuburnya, selain Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menjawab, ya tidak bisa menjawab salam. Yang bisa menjawab salam dari jauh ketika ada orang mengucap salam itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau orang biasa yang meninggal dunia gitu ya, dia hanya bisa menjawab salam kalau yang mengucap salam itu datang di kuburnya. Gitu. Tapi kalau doa sama aja sampai dan akan bisa apa namanya tersampaikan kepada orang yang dia niatkan doa tersebut. Ya. Baik, ini dari Romi Abu Aksan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi salah satu waktu dan tempat yang afdal adalah ketika sujud waktu sholat. Ini berdoa maksudnya. Apakah ini boleh di setiap sujud dalam sholat atau hanya di sujud terakhir sebelum tahiyat akhir saja, Ustaz? Oh boleh, boleh di setiap sujud sebenarnya Pak. Hadisnya itu nggak ada penentuan sujud terakhir. Kalimatnya wa amma fis sujud fajtahidu fid du'a. Adapun saat sujud bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, kata Nabi begitu. Nah, cuma kenapa ulama fikih mengarahkan sujud terakhir? Harapannya supaya tidak mengganggu kekhusyuan dan supaya menghindari kealpaan, supaya nggak lupa lah rakaat itu. Takutnya di rakaat pertama kedua udah sujud lama gitu, pas bangun, tadi rakaat keberapa gitu, takutnya lupa gitu. Jadi sebenarnya diarahkan ke sujud terakhir itu sifatnya lebih ke teknikal aja supaya supaya lebih mudah diingat rakaat keberapa dan juga lebih khusyuk gitu karena sudah tidak ada lagi memikirkan hal lain, tinggal fokus doa di sujud terakhir, bangun udah tinggal tahiyat gitu. Baik, tapi itu kalau sholat sendiri barangkali ya Ustaz. Kalau Ya itu pun saat sama-sama sholat tergantung sendiri, imam. kalau ketika jadi imam ya harus memperhatikan kondisi makmum. Iya. Baik, sambungan itu ya dibolehkan berapa lama itu sujudnya Ustaz? Takutnya terlalu lama. Bebas, Bebas. bebas. Nabi di dalam sholat malamnya itu kata Abdullah bin Mas'ud dan kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi itu sholat malam, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran atau An-Nisa. Selesai sampai khatam. Jadi satu rakaat, satu surat. Bayangin Pak. Nah terus dalam hadis itu keterangannya gini. Wakana sujuduhu, dan sujudnya Nabi itu nahwa ruku'ihi. Jadi berdirinya sudah selama itu. Rukuknya kurang lebih durasinya sama dengan berdirinya. Sujudnya kurang lebih sama durasinya dengan rukuknya. Hmm. Jadi selama itu boleh ya, lagi-lagi kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri. Ya, Baik, bebas selama apapun Ustaz, boleh. apakah ada perbedaan antara berdoa dan berzikir, Ustaz? Apa dalil dan hadis yang menyatakan bahwa berzikir lebih utama daripada berdoa gitu, Ustaz? Zikir dan doa sama-sama mengingat Allah. Kalau zikir itu mengingat Allah, kalau berdoa itu meminta kepada Allah. Kalau dalil zikir itu memang banyak, Bu. Bahkan sampai ada dalil zikir yang mengatakan bisa lebih baik daripada jihad. Daripada menghunuskan pedang dan menebas leher musuh dalam jihad. Ya, zikir ada sampai ada apa namanya?
hadis seperti itu. Ya, jadi memang zikir ini salah satu, nah ini ya, ini dalam hadis Tirmidzi nomor 3376, 3376, ya, lau daraba bisayfihi fil kuffar wal musyrikin, seandainya ada orang bisa memenggal kepala kaum kafir dan kaum musyrik dalam peperangan, ya, atau menghunuskan sampai bercucuran darah, lakana dzakirunallaha katsiran afdala minhu darajah. Maka meskipun ada orang yang bisa sampai menebas dan menghunuskan pedang ke musuh saat peperangan, orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah dengan banyak, dengan sering frekuensinya, itu lebih baik daripada orang yang berperang seperti itu, 1 derajat di atas mereka. Levelnya bisa lebih mulia yang berzikir. Nah, doa juga ibadah, Bu. Jadi jangan dibenturkan gitu ya. Jangan dipilih salah satu, kerjakan dua-duanya. Berzikir mengingat Allah setiap saat dan berdoa meminta kepada Allah setiap kita mau melakukan aktivitas, kegiatan dan hajat apapun dalam kehidupan kita. Jadi jangan dibenturkan, jalankan kedua-duanya. Nah, berdoa pun kan berarti kita mengingat Allah. Nah, cuman memang kadang-kadang orang doanya itu ingat Allahnya itu pas lagi ada masalah doang gitu ya. Nah, itu yang dihindari ya. Jangan ingat Allah pas ada masalah doang gitu kan. Kita aja kan nggak senang ya sama orang begitu ya. Ih, kamu datang ke saya pas lagi ada masalah doang. Giliran lagi senang banyak duit lupa sama saya gitu kan. Kita nggak senang sama orang yang beretitude begitu kan. Nah, maka kita jangan begitu ke Allah. Makanya ingat Allah setiap saat. Mau dalam keadaan senang susah, mau keadaan lapang sempit, banyak duit atau sedikit gitu. Ingat Allah seterusnya. Nah, itulah zikir, mengingat Allah secara konsisten setiap saat gitu maksudnya ya. Baik. Baik, salah saya ini kebaca chat yang lama ini, yang baru nggak ada lagi. Maaf. Ya, baik. Ya, apa-apa. Baik, mungkin segitu barangkali Ustaz, karena udah jam 7 juga. Kita tutup Ustaz. Baik. Cuma kita pagi hari. Baik, terima kasih. Ini terakhir ada Bu Hartini. Dalam sholat Oh kan iya. nggak boleh ada bacaan selain bacaan sholat dalam sujud. Boleh pakai bahasa selain Arab tapi dalam hati, Bu. Kalau diucapkan nggak boleh ya, batal sholatnya. Jadi pakai bahasa lain selain Arab boleh, tapi dalam hati, jangan disuarakan. Kalau disuarakan, dilafalkan akan membuat konsekuensinya sholatnya batal secara fikihnya. Karena dia akan berbicara gitu ya. Baik. Oke, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dengan harapan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.